Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintan Maulana dari kelas 2 ELB, Prodi Teknik Elektro. Pada video ini, kita akan mempelajari dasar-dasar CPR, Cardiopulmonary Resurrection, atau RGP, restorasi jantung dan paru-paru, sesuai standar K3. Apa sih itu CPR? CPR adalah tindakan pertolongan pertama ketika seseorang mengalami henti napas dan henti jantung. Tujuannya adalah membuka kembali jalan napas yang tersumbat dan memaksa paru-paru serta jantung bekerja sementara melalui kombinasi kompresi dada dan napas buatan, sehingga darah beroksigen tetap bersirkulasi ke seluruh tubuh hingga bantuan medis lanjutan tiba. Kapan sih CPR itu diperlukan? Kita melakukan CPR pada korban yang mengalami serangan atau henti jantung, tersedak hingga saluran napas tertutup, keracunan narkotika, alkohol, atau zat berbahaya, hampir atau tenggelam, menghirup asap berlebihan hingga sesak, tercekik, atau setelah kecelakaan serius. Ada pula prinsip dasar CPR, yaitu Doctors ABC. Pertama, D, danger. Pastikan situasi aman bagi penolong, pasien, dan lingkungan. Kedua, R, response. Ketika periksa kendaraan korban dengan memanggil namanya, menempuk bau, atau memberi rangsangan nyeri ringan. Ketiga, S, shout for help. Minta bantuan, gunakan ponsel untuk menghubungi layanan darurat sambil tetap bersama korban. Keempat, A, airway. Buka jalan napas dengan manuver kepala miring, dagu angkat. Kelima, B, breathing. Periksa apakah korban bernapas. Keenam, C, circulation. Pastikan aliran darah lewat kompresi dada. Hal yang diperlukan dan diperhatikan saat CPR. Selalu perhatikan 3 poin. Pertama, keamanan lokasi. Kedua, respon korban. Dan ketiga, memanggil bantuan. Pastikan korban aman, cek kesadaran secara cepat, lalu segera memanggil bantuan medis. Ada pula teknik dalam RGP, dilakukan dengan CAB. Mulai dengan kompresi, tekan dada korban sebanyak 30 kali di pertengahan sentrum dengan kedalaman 5 hingga 6 cm. Dengan ritme 100 hingga 120 tekan per menit. Lanjutkan dengan airway. Dongkakan kepala korban, angkat dagunya untuk membuka jalan napas. Kemudian yang terakhir, breathing. Berikan 2 tiupan napas buatan, masing-masing 1 detik. Pastikan dada korban terangkat. Ulangi siklus 30 kompresi banding 2, napas hingga bantuan profesional tiba, atau korban melanjutkan tanda-tanda kehidupan. Ada pula dampak keterlambatan melakukan RGP. Yang pertama, setiap detik sangat berarti. Jika CPR terlambat, 1 menit peluang korban bertahan hidup masih 98%. Terlambat 3 menit, peluangnya turun menjadi 50%. Setelah 10 menit, tanpa resusitasi, peluang hidup hanya tinggal 1%. Kompresi jantung itu untuk semua usia. Kompresi dada dapat dilakukan pada semua kelompok usia dengan teknik berbeda. Dewasa di atas 8 tahun menggunakan 2 tangan, anak usia 1 hingga 8 tahun menggunakan 1 tangan, sesuai ukuran tubuh. Dan pada bayi di bawah 1 tahun menggunakan 1 jari. Pengertian CPR dalam posisi pemulihan. Hentikan CPR jika bantuan medis sudah tiba, korban kembali bernapas atau bergerak, korban dinyatakan meninggal, atau penolong benar-benar kelelahan. Bila korban sudah bernapas spontan, posisikan recovery. Tangan kiri korban ditempatkan di pipi kanan, kaki kiri ditekuk, tangan kanan dirapatkan ke badan, lalu digulingkan perlahan ke sisi kanan, dan observasi kondisi secara berkala. Itulah dasar-dasar CPR menurut standar K3. Kuasai teknik ini melalui latihan praktek karena Anda bisa menjadi penentu hidup seseorang. Terima kasih sudah menyimak, tetap waspada, dan salam keselamatan kerja. Terima kasih.